Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan materi algoritma 2 yaitu tentang sorting. Sebelumnya kita sudah membahas array, prosedur, dan function. Masuk ke pembahasan berikutnya adalah sorting. Kita mulai dengan pengertian sorting. Sorting atau pengurutan adalah proses pengurutan sekumpulan objek menurut urutan atau susunan tertentu. Ya. Nah, jadi kita tahu bahwa urutan itu atau proses sorting itu biasanya ada dua, ada ascending dan descending. Di mana ascending itu adalah mengurutkan data dari nilai paling kecil ke yang paling besar, atau descending dari nilai yang paling besar ke yang paling kecil. Nah, jadi ada dua jenis urutannya. Nah, metode pengurutan yang akan kita pelajari di sini, kita akan pelajari 4: bubble sort, gravitation sort, selection sort, dan insertion sort. Khusus untuk gravitation sort mungkin nanti tidak akan terlalu detail karena bubble sort dan gravitation sort itu sama aja. Bedanya cuma bagaimana cara dia memulai programnya. Ya, nanti lebih jelasnya kita masuk langsung ke pembahasan bubble sortnya ya. Nah, jadi kita akan bahas yang pertama kali itu adalah metode pengurutan dengan metode bubble atau biasa disebut dengan bubble sort. Apa itu bubble sort? Bubble sort diinspirasi oleh gelembung sabun yang ada di permukaan air, di mana benda yang berat akan terbenam dan yang ringan akan terapung. Jadi seakan-akan data itu naik ke atas gitu, karena gelembung gitu kan ya, dari bawah ke atas. Nah, ini tiap orang beda-beda persepsinya. Kalau kita menggambarkan ini ke dalam sebuah array, maka dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah itu gimana? Karena biasanya kita menggunakan arah itu bentuknya adalah horizontal gitu. Jadi bisa dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri. Nah, kalau pembahasan yang kita bahas sekarang, yang saya gunakan standarnya adalah kiri itu adalah sebelah bawah, atas itu adalah sebelah kanan gitu. Nah, biar nggak bingung gini, urutkan data di samping dengan jenis pengurutan ascending. Kalau disuruhnya ascending, berarti kita tahu dari yang paling kecil ke yang paling besar. Nah, kalau kita lihat datanya dari bawah ke atas itu, ini kan nggak berurutan ya, harusnya 1, 2, 3, 4 gitu. Nah, itu namanya pengurutan adalah ascending. Nah, bagaimana ini kita coba urutkan dengan bubble sort? Langkah-langkahnya seperti ini. Nanti bubble sort itu setiap kali pengurutannya itu ada siklus namanya. Ya, jadi ada perulangan siklus. Nah, kita mulai dari siklus yang pertama. Jadi siklus yang pertama ini ya dimulai dari yang paling bawah, karena kita mau naikin datanya ke atas, dimulai dari yang paling bawah, lalu akan dibandingkan dengan data di atasnya. Apakah datanya itu sudah benar posisinya? Nah, kalau kita mengurutkan secara ascending, maka ini posisinya terbalik. Kenapa saya bilang terbalik? Karena harusnya 3 itu di bawah 4. Maka dia akan bandingin satu dengan posisi yang keduanya. Nah, karena ini posisinya salah, maka dia akan tukar tempat, gitu ya. Nah, terus berikutnya, posisinya udah tukar tempat, berarti satu sama 2-nya itu masih masih ada. Nah, selanjutnya, karena tadi kita baru bandingin satu sama 2, sekarang bandingin posisi kedua dengan posisi ketiga dengan data yang paling baru. Maka kita bandingin 4 sama satu. Posisinya udah bener belum? Kalau belum, berarti kita harus tukar tempatnya. Maka kita akan tukar tempatnya, 3-nya udah posisinya tetap, 4-nya naik ke atas, 1-nya turun ke bawah, dan berikutnya adalah 2 gitu. Jadi tadi 1 sama 2 kita bandingin tukeran, terus 2 sama 3 kita bandingin tukeran, terus berikutnya adalah 3 sama 4 kita bandingkan. Maka 3-nya sudah sesuai, 1-nya juga sudah sesuai, berikutnya adalah 4-nya ke atas, 2-nya ke bawah. Nah, proses ini dinamakan satu siklus ya. Datanya belum benar-benar, tersusun rapi gitu, memang belum. Tapi kita lihat konsep bubble sort-nya, di mana datanya naik ke atas. Jadi 4 yang tadi paling bawah, ada yang di paling atas di posisi akhir, gitu. Nah, ini namanya satu siklus. Jadi siklus kedua, kita akan mulai dari yang pertama lagi, dari posisi paling terakhir, dari posisi paling bawah lagi. Tapi dengan data yang paling baru, berarti data ini yang akan kita gunakan, gitu. Nah, jadi kita masuk ke siklus yang kedua. Ini siklus yang kedua ya, kita udah siapin datanya. Ini berasal dari siklus yang pertama. Lalu sama seperti saat tadi, data yang pertama kita bandingin dengan data yang kedua. Posisinya sudah salah, berarti kita harus tukar tempatnya. Oke. Nah,
Tadi 1 dengan 2, berarti sekarang 2-nya sudah sesuai, 4-nya masih sama ya. Nah, berikutnya adalah data yang kedua dengan data yang ketiga. Nah, 1-nya sudah oke, berarti 3-nya naik ke atas, 2-nya turun ke bawah. Berikutnya adalah 4. Nah, ini siklus yang kedua. Siklus yang kedua, kita cukup sampai 3 aja. Maksudnya 3 di posisi ketiga. Karena kita nggak akan lagi bandingkan 3 dengan 4-nya. Posisi ketiga dengan posisi keempatnya. Kenapa? Karena posisi yang paling atas sudah pasti posisi paling benar setelah dari siklus yang pertama tadi. Nah, jadi siklus pertama itu ada 4 kali 3 kali pengulangan ya. Jadi sebenarnya 1 ke 2 itu 1, 2 ke 3 itu 2, 3 ke 4 itu 3. Ini siklus pertama. Siklus kedua, 1 ke 2, 2 ke 3 cukup gitu. Kita nggak bandingin ini gitu ya. Nah, karena jumlah siklus di dalam bubble sort itu adalah jumlah data dikurang 1, maka kalau kita tahu jumlah datanya ada 4, berarti kita butuh 3 siklus. Tapi di sini 2 siklus aja sebenarnya datanya sudah berurutan 1, 2, 3, 4 gitu. Nah, hal ini tidak bisa dilakukan oleh algoritma atau pemrograman karena dia nggak tahu nih sebenarnya udah siklus kedua itu sudah rapi. Maka kita masuk ke siklus yang ketiga. Siklus yang ketiga kan sebenarnya udah rapi nih gitu ya. Tapi kita tetap bandingin 1 dengan 2 aja gitu. Karena tidak ada yang salah tempatnya, maka posisinya udah benar semua. Jadi 3 siklus ini. Nah, jadi kebayang ya 1, 2, 3, 4 sudah rapi semuanya. Nah, kesimpulannya adalah kalau datanya ada 4, maka siklusnya ada 3. 1, 2, 3. Setiap siklus akan melakukan pengulangan atau pengecekan data sebanyak jumlah data dikurang siklus keberapa. Jadi contohnya, siklus pertama nih, berapa kali kita ngeceknya? 3. Tahu dari mana? Dari jumlah datanya dikurang siklus yang ke-1. Berarti 3 kali ngeceknya. 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4. Itu 3 kali. Siklus kedua berarti berapa kali? 4 dikurang siklusnya. 4 dikurang 2 berarti cuma 2 kali ngeceknya. Yaitu 1, 2 gitu. Ya. Nah, jadi 3 sama 2 akhirnya tukeran. Oke, sorry. Nah, yang terakhir adalah siklus yang ketiga. Berapa kali kita ngeceknya? 1 kali. Kapan 1 kali itu dilakukan? Ya, dari data 1 ke data 2. Karena hasilnya nggak ada tukeran, maka ini hasilnya. Jadi dilihat ya, data yang paling kanan ini adalah hasil pengecekannya. Jadi 3 sebelumnya ngeceknya, 2 sebelumnya ngeceknya, ini 1. Jadi 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4. Berikutnya 1 ke 2, 2 ke 3, gitu ya. Udah selesai, nggak 3 ke 4 lagi. Ini 1 ke 2 aja cukup. Kayak gitu. Jadi, gambarannya seperti itu. Lanjut, maka kita tahu gimana kalau kita bikin programnya. Kita bikin programnya simpel, kita harus tahu dulu berapa kali jumlah siklus. Jumlah siklus adalah jumlah data dikurang 1, gitu. Nah, berapa kali perulangan setiap siklus? Perulangan setiap siklus adalah 1 sampai jumlah data min siklus. Jadi, dari 1 sampai berapa nih ngulangnya? Kalau siklus pertama jumlah datanya 5, berarti dari 1 sampai 4. Kalau datanya 5, siklus kedua berarti dari 1 sampai 3. Nah, maka kita tahu dari 1 sampai berapanya kita bisa gunakan for i dimulai dari n-1. N-1 itu berarti jumlah data dikurang 1, misalnya tadi datanya ada 4 ya, berarti dari 4 sampai 1. Berarti tadi nanti ada 4, 3, 2, 1. Gitu. Karena min 1, sorry. Jadi 3, 2, 1. Terus berikutnya for i to i. Nah, for j 1 to i. Berarti kalau i-nya lagi angka 3, berarti 1 sampai 3. I-nya lagi angka 2, berarti 1 sampai 2. Apa yang dilakukan? Jika data yang ada di nomor j lebih dari data j plus 1, itu, maka tukar tempatnya. Nah, di sini saya tulisnya seperti ini ya. Berarti ini ada prosedur di mana prosedur tukar data ke J dengan data J plus 1. Oke, itu algoritmanya. Jadi diingat sekali lagi, ini pengurutannya ascending ya. Lalu kalau mau descending gimana? Tinggal kalian ganti lebih darinya dengan kurang dari. Oke, biar nggak bingung, kita masuk ke pemrogramannya kalau gitu di sini. Oke, program bubble sort. Cepat aja. Uses crt
Di sini kita belum pakai prosedur ya, biar paham dulu. Variable berarti kita butuh i tadi, ada j, terus ada lagi nanti buat tukar tempatnya kita butuh temporary, ini integer. Oke, terus berikutnya kita butuh array. Berarti data angka titik 2 array 1 sampai 5 aja of integer. Oke, begin, clear screen. Saya mau buat nyetak angkanya itu randomize aja. Jadi dari for i titik 2 sama dengan 1 to 5 do begin data angka yang ke i itu akan diisi oleh nilai random dari 1 sampai 100. Nah, ini random aja. Terus n. Kita cetak dulu datanya kalau gitu. For i titik 2 sama dengan 1 to 5 do begin write data angka yang ke i kasihin. Nah, kita lihat dulu hasilnya ya. Arraynya keisi apa enggak dengan randomnya ini. Oke, kita save dulu namanya, berarti bubble bubble dot pass. Oke. Nah, jadi datanya diisi random aja dari angka 0 sampai 100. Jadi nanti tinggal dilihat aja hasil daripada randoman itu seperti apa. Oke, kita running aja bubble sort. Nah, jadi kita dapat angka 22, terus ada 62, 39 dan 71. Nih ya, kita dapat angkanya segini. Oke, lanjut. Kita udah dapat angkanya, sekarang kita mau urutin datanya. Nanti data ini akan berubah-ubah ya. Oke, nah sekarang proses pengurutannya nih. Oke, tambahin readline dulu di sini. Nah, tadi kan kita tahu bahwa ini for n min 1 don't to do, for j 1 to do. Oke, for i dimulai dari datanya kan 5 ya. Berarti 5 min 1 don't to 1 do. Begin, terus ada lagi boleh pakai begin. For berikutnya adalah for j titik 2 sama dengan 1 to i do. Boleh pakai begin lagi. Nah, sekarang suruh tukar kan. Jika data yang ada di j itu lebih dari data yang ada di j plus 1. Artinya data sebelahnya. Kalau data 1 berarti j plus 1-nya 2 gitu ya. Maka suruh tukar tempat. Cara tukar tempat kan biasa gini ya. Isi dulu temporary-nya dengan data j. Lalu berikutnya begin. Lalu berikutnya data j-nya diisi oleh data j diisi oleh data j plus 1 itu, terus berikutnya data j plus 1 diisi dengan temporary. Jadi dia tukar tempatnya seperti ini. Berikutnya adalah n titik koma n titik koma. Nah, oke, ini saya tulis ulang ya, nanti kita tulisnya di prosedur aja biar gampang. Ini berarti oke, di running dulu, di compile dulu. Illegal assessment for loop variable. Iya. Ya, 35,10. 35 ini kurang n untuk yang ini. Nah, oke. Oke.
not found data. Oh, namanya data angka ya. Ganti aja data. Data angka, data, 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 data. Oke. Nah, ya. Ini ya. Nah, jadi kita dapat angkanya 80, 76, 74, 33, 28. Nah, setelah kita urutkan, harusnya benar kan? 28, 33, 74, 76, dan 8, 80. Gitu. Sesuai urutannya ya, dari yang paling kecil kalau usah. Nah, kalau teman-teman pengen tahu proses siklusnya, kita cetak aja proses siklusnya. Nah, karena kita harus nyetak array berkali-kali, inilah fungsinya prosedur yang minggu lalu kita bahas. Prosedur cetak array. Nah, karena kita tahu arraynya apa ya di atas, jadi nggak usah di definisiin apa-apa. Kita punya variabel lokal aja. Index titik 2 sama dengan titik 2 integer gitu. Nah, yang ini kita cut aja, taruh di sini. Sorry. Nah, for-nya ya. Jadi inilah fungsinya prosedurnya yang kemarin kita pelajari. Jadi nanti kita kalau mau cetak array ya tinggal panggil aja di cetak arraynya. Berarti ini index, nah, data angkanya ke index gitu ya, cetak array. Maka setiap kali kalian mau gunakan cetak arraynya, saya tinggal panggil cetak array. Nah, berikutnya ini juga sama, setelah satu siklus kita cetak array, terus write len. Ini kali ya. Nah, ini kita ganti juga, berarti kalau gitu ini nggak usah, kita hilangin aja. Oke. Nah, kita coba. Nggak ada datanya. Oh, judulnya salah posisi berarti. Oke. Nah, di sini harusnya. Compile lagi. Oke. Kita udah punya 19, 24, 23, 91, dan 22. Nah, sini dilihat 19 sama 23-nya sudah benar ya. 19 sama 24, jadi dia nggak tukar tempat. 24 sama 23 tukar tempat. Gitu. 24 sama 22 dia tukar tempat. 24 tambah 91 dia nggak tukar tempat. Gitu. Nah, kalau masih penasaran dengan prasiklusnya gitu ya, berarti di sini kita akan setelah tukar tempat cetak datanya. Terus di sini ada write len lagi. Nah, jadi semoga dengan yang seperti ini kelihatan ya. Oke. Jadi tadi ada berapa siklus? Nah, kelihatan ya. Jadi siklus pertama ada ini 4, 3, 2, 1. Jadi tadi ya, datanya ada 5, berarti siklusnya ada 4, 1, 2, 3, 4. Setiap siklus berarti dimulai dari 4, 3, 2, 1. Ini hasilnya. Jadi tadi 58 sama 67 tukar tempat nggak? Enggak, berarti ini nggak ada tukar tempat nih. 67 sama 80 tukar tempat nggak? Enggak, berarti di sini nggak ada tukar tempat. 80 sama 53 tukar tempatnya, berarti hasilnya 53-nya di sini, 80-nya ke sini. 80 sama 30 tukar tempat, 30 sama 80. Nah, 80-nya di sini kan udah selesai nih. Nah, berikutnya mulai lagi nih. 58 sama 67 tukar tempat, nggak tukar tempat. 67 sama 53 tukar tempat. Akhirnya di bawahnya dia tukar tempat. 58, 53 sama 67. 67 sama 30 tukar tempat ya, tukar tempatnya. Maka 58, 53, 30, 67. 67 sama 88 nggak usah diganggu gugat, tinggal 3 lagi. 53, 58 nggak tukar tempatnya. 58, 30 tukar tempatnya. Maka 53, 30, 58. Terakhir, 53 sama 30 satu kali perulangan tukar tempatnya. Nah, ini satu kali perulangannya. Gitu. Jadi ini berarti dari kecil ke besar. Nah, kalau misalnya teman-teman mau dari yang besar ke kecil, ini aja tinggal diganti. Lebih dari. Nah, kita coba compile lagi. Itu running. Ya. Bentar. Ya. Lihat jadinya 84, 57, 28, 10, 4. Sama.
apakah lebih dari gitu, 28 sama 24 kan bener ya posisinya kalau descending gitu, 28-nya ada di kiri. Berarti 28-nya nggak tukar tempat. 4 sama 57 tukeran tempatnya. 4 sama 84 tukeran tempatnya. 4 sama 10 tukeran tempatnya. Berikutnya 5728, sorry, 2857 tukar tempatnya. 2884 tukar tempatnya. 2810 tidak tukaran tempat. 10 sama 4 juga tidak tukar tempatnya. Sorry. Gitu, dan seterusnya ke bawah. Oke. Nah, jadi ini adalah algoritma pengurutan dengan metode bubble sort, di mana algoritma ini seakan-akan memindahkan data dari yang paling bawah ke yang paling atas. Di sebagian orang bilang mindahin data dari yang sebelah kanan ke sebelah kiri, gitu. Nah, kalau itu namanya gravitation. Nah, jadi sama aja gitu. Oke, ini codingannya. Bisa dicoba nanti dipraktikin. Kalau nanti datanya nggak random di input, berarti tinggal di input aja nanti datanya. Dengan di sini tinggal tambah infrared sama readline aja seperti biasa gitu. Berarti itu aja penjelasan tentang bubble sort. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.